Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat ERA, kelima ERAL, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, kesembilan ASA, kesepuluh atau terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di 10.450 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Langsung saja ke tekniknya, ISAT masih sideways ya. Belum mampu juga dia menembus 10.000 berapa tuh? 10.500, 10.600 sempat tembus minggu kemarin. Tapi minggu ini kempes dan turun lagi. Tapi sideways seperti ini kemungkinan lagi ngisi tenaga. Nggak masalah, Bapak Ibu masih bisa hold. Kalaupun beli di pucuk atau beli buy on breakout minggu lalu di 10.500, 10.600, hold aja, spare aja sampai 10.000. Ya resiko kalau beli agak tinggi, cut loss-nya lebih dalam. Kalaupun disimpan lebih lama silahkan, nggak masalah sebenarnya. Tapi ya harus sabar itu. Jadi untuk ISAT minggu depan kita lihat ya. Coba time frame weekly-nya dulu. Nah weekly-nya koreksi ya, cuman belum kecil. Tapi kalau misalnya minggu depan masih koreksi nggak masalah. Malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah di 10.200. Mestinya sih ISAT nggak jebol 10.000. Jadi kalaupun koreksi 2-3 hari minggu depan itu akan mantul di 10.000. Nggak dalam kok koreksinya. Ya, pandangan saya juga di Juli akan tembus 10.500-nya. Kita lihat minggu depan untuk ISAT. Lanjut. Ada Excel yang ditutup jaga 2180 terkoreksi 1,35%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Excel ada distribusi. Saja ke tekniknya Excel lagi sideways nih. Kalau pandangan saya, wah ini tadi dia ada koreksi ke 2150. Itulah area belinya ya. Pokoknya 2150 sampai 2100 tuh area beli. Tinggal tunggu tembus, mudah-mudahan minggu depan tembus 2200 digas. Coba lihat dulu time frame weekly-nya. Waduh, candlenya hammer terbalik lagi ya. Pada detektor stock bid, small distribusi. Tapi kelihatannya sih oke aja lah ya. Masih oke nih, Excel selama nggak jebol 2100 masih bisa hot lah bagi Bapak Ibu yang beli. Tinggal lihat minggu depan kalau dia tembus resistennya serius bisa tembus ya. 2200 tembus atau tutup di atas itu sekali lagi harusnya serius naik. Targetnya minimal ya dikasih 4% lumayan lah kan 2280 sampai 2300. Targetnya ya kalau pandangan saya 2400 bisa sampai di Juli kalau benar-benar ISG bullish untuk Excel. Lanjut ada TLKM yang ditutup di harga 3020 menguat 2,02%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka resminya TLKM diakumulasi. RX, AK, JP, BK, MG yang beli. Yang jual tipis-tipis tapi kebanyakan broker asing adu jual beli di TLKM. Langsung saja ke teknikalnya TLKM. Nah ini gambar saya udah pas nih. Mudah-mudahan mantul ya. Kemarin offset dia habis itu rebound lagi. Kondisi seperti ini harusnya sih rebound minggu depan ya. Risknya kecil tuh nggak nyampe 3%, paling 2,5%, jebol lagi 3.000, buang aja kalau dia tutup di bawah 3.000. Itu aja analisa Telkom. Ini konfirmasi bisa jadi swing low, pola patan plek dan siap-siap naik. Targetnya masih sama 3.200 terdekat dan 3.300. Bahkan mudah-mudahan bisa nutup gapnya ini 3.500-an untuk TLKM. Karena TLKM sudah di bawah dan saatnya bangkit lah. Tapi nggak langsung mau ke 4.000 5.000 ya. Ya kalau dikasih 3.500 itu udah cukup bagus di Juli untuk TLKM. Itu aja. Lanjut ada ERA yang ditutup di harga 382 menguat 1,05%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka resminya ERA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya ERA di support nih, risknya kecil 372 berarti nggak nyampe 5%, 4% aja udah. Kalau memang bangkit ini bangkit. ERA bagi dividen, dividennya lumayan 4%, belum ditutup ya. Langsung ditutup kemarin. Cuman itu mungkin tarik naik dikit aja. Tapi gambarannya, pandangan saya ini berpotensi swing low-nya minggu ini, minggu depan harusnya bergerak di 400. Mudah-mudahan kita lihat. Kalau memang serius naik, minggu depan harusnya di 400. Ini kan Bapak Ibu perhatikan. Ini dulunya adalah resisten, terus swing low, dan dia naik. Dan gambaran saya bisa jadi ini adalah wave 2 selesai.
dan siap-siap web 3 ya. Mudah-mudahan seperti itu gambarannya. Nah ini Bapak Ibu ya, cuman ini saya sekilas saja. Tapi ya ingat aja, support resisten klasik nggak perlu Bapak Ibu harus detail belajar Elliott Wave juga ya. Yang penting udah tahu ya, ini kemungkinan swing low dengan catatan minggu depan tembus 400 dan web 3 bisa jadi loh 480, 500. Kita lihat era ya. Itu aja untuk era. Lanjut, ada RL yang ditutup di harga 204 terkoreksi 1,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka soalnya RL didistribusi. Langsung saja ketarikannya RL di support. Nah, RL risknya cuma 4% tuh. Rewardnya minimal 8%. Jadi risk reward 1:2. Itu minimal aja 8%. Bahkan bisa 10-15%. Ya, kalau RL di jalan 260 bisa sampai di Juli. Ya, kita lihat minggu depan. Momentumnya minggu depan. Kalau dia bisa tembus 220 itu menarik. Ya, kita lihat. Pokoknya supportnya pakai aja RL 200. Jebol buang. Itu aja. Di mana silakan toleransi misalnya 197, 196. Menyesuaikan strategi Bapak Ibu. Untuk RL. Lanjut. Ada MTEL yang ditutup di harga 650. Terkoreksi 3,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya MTEL ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. MTEL kondisi sekarang lagi di support dan dekat EMA 200-nya. Kalau saya untuk MTEL wait and see tinggal tunggu lihat Senin Selasa dulu. Jebol nggak 640, kalau jebol bisa sampai 620 600 lagi. Tapi kalau Senin Selasa bertahan di atas 650 itu menarik. Jadi untuk MTEL saat ini saya lebih wait and see. Walaupun koreksi volume kecil, lihat banda data Toxobit itu ada big distribusi, takutnya jebol 640. Kalau area menarik beli ya 620 ke bawah. Itu untuk MTEL. Atau bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau mulai nyicil dari 650. Ya, tapi belum menarik kalau menurut saya di area ini. Takutnya jebol 640. Itu. Untuk MTEL lebih ke wait and see yang punya dari bawah. Ya selama di atas 640 hot. Nih time frame weekly-nya juga kurang bagus candlenya. Ekor-ekor panjang. Jadi wait and see lah. Harganya nanggung untuk MTEL saat ini. Lanjut. Ada Tebik yang ditutup di harga 1880 terkoreksi 0,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Tebik diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Tebik koreksi biasa nih. Cuman kita dikasih harga nanggung ya. Apakah besok ditarik naik minggu depan langsung 2000 atau malah dibuang dulu ya. Sebenarnya seperti ini nih ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss tipis jebol 1860 buang dulu atau average down di bawah ya. Saat ini kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa, bisa bangkit di hari Senin atau minggu depan. Pokoknya hati-hati kalau dia koreksi di bawah 1860 aja. Atau 1850 tuh hati-hati jebol itu. Ya 2% kalau mau buang dulu, buang dulu. Nanti bisa buyback di bawah. Atau ya menyesuaikan lah untuk Tebik. Ya sekarang tuh memang harga tanggung. Tapi berpeluang untuk naik. Nah itu. Jadi bingung kan? Mau beli takut turun. Nggak dibeli rebound. Nah tinggal melihat Senin atau Selasa. Atau lihat nanti. Kalau pas market buka ada buying power nggak dia naik. Kalau ada ikutan juga masuk. Ya misalnya tembus 1900 buy on breakout. Ya itu targetnya 2000 misalnya seperti itu. Tapi itu gambaran aja dan gak harus sama. Itu aja untuk Tebik. Lanjut ada Tower yang ditutup di harga 735 terkoreksi 1,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Tower bagi dividen. Ex-date-nya 5 Juli. Dividennya berapa tuh? 18 dengan harga sekarang 2,5% ya. Dan langsung ditutup gapnya. Ini sih ketutup. Dividennya ditutup langsung. Gap dividennya ditutup. Peluang minggu depan atau di bulan Juli tembus 760. Targetnya 820 semoga sampai. Tapi ini disclaimer ya. Coba tarik berapa nih kira-kira rewardnya. Kalau beli harga sekarang. 8%, 10%. Mudah-mudahan lah bisa. Yang penting minggu depan tembus dulu aja 750 tuh udah menarik. Ya tembus 750 aja minggu depan udah menarik. Tapi saat ini supportnya ada di 680. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya aja untuk
beli tower. Kalaupun risk reward seperti ini, kalau Bapak Ibu berminat, itu risk reward 1:1, TP-nya 11%, stop loss-nya 11%. Siap nggak seperti itu untuk tower? Seperti itu. Lanjut, ada ASA yang ditutup di harga 705, menguat 2,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya ASA ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ASA baru aja menembus resisten walaupun masih ya satu tick dari resisten ya 705, resistennya tuh di 706.95, support 620. Tapi saat ini gimana untuk ASA? ASA bagi dividen ya, dia bagi dividen langsung dikasih profit ya. Dividennya itu berapa tuh? 20 poin, berarti hampir 3% dividennya dan profit. Coba lihat dulu ASA. Iya, cum date hari ini ex date-nya ya 5 Juli dan langsung ditutup gap dividen. Selamat bagi Bapak Ibu ada yang beli atau yang beli di bawah 670 dapat 35 poin, dapat 6%. Selamat untuk ASA ya. Kalau kondisi seperti ini dividennya ya udah ditutup ya, nggak ada halangan rintangan untuk dia naik lebih tinggi. Walaupun bandar detektor stok bit itu netral ya. Pandangan saya sih nggak jebol lagi lah 680. Kita lihat. Kalau dikasih koreksi ke 680 tuh ya malah kesempatan Bapak Ibu dapat buyback harga murah. Targetnya mana nih? 840. Semoga sampai di bulan Juli. Ya kita lihat untuk ASA. ASA mulai bangkit nih. Trendline downtrend sudah dipatahkan walaupun dengan volume kecil. Wah ini nih. Ya baru saya lihat dia naik dengan volume tipis. MACD memang golden cross. Tapi ya takutnya tiba-tiba false break turun koreksi dulu. Ya tapi untuk jebol 640 kayaknya enggak. Sepertinya tetap kuat 640 dijaganya. Enggak sampai 620 lah. Kalaupun ada koreksi. Kalaupun false breakout. Tapi harusnya sih menurut saya akan menjaga ASA support 680. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada ASLC yang ditutup di harga 85. Menguat 2,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ASLC ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. ASLC bagus, berhasil tembus 80. Nah ini level psikologis yang harus dijaganya. Tapi Bapak Ibu lihat, dia dari minggu lalu terus naik, belum ada swing low. Jadi kalau misalnya minggu depan ada koreksi ke 80, itu kesempatan Bapak Ibu beli. Dan dia targetnya 95-100. Jalan di Juli. Dengan catatan minggu depan nggak jebol 80. Kalau dijebol ya potensi gagal. Nah kalau mau beli deket-deket 80. Kalau ada koreksi untuk ASLC. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video demi sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader atau nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.